disebut sebagai khalifah adalah pengganti. Ya. Ini harus kita pahami secara tauhid. Secara tauhid bahwa Allah itu tidak perlu diganti oleh seorang manusia ketika manusia itu diutus ke dunia untuk menyatakan asma-asma Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Allah tidak butuh diganti. Meskipun bahasanya manusia sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah. Ini harus kita dudukkan tauhidnya secara tepat. Kita baca dulu surat 34 ayat 22. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya, perhatikan ini ya. Perhatikan kedudukannya antara Allah dengan khalifah, dengan manusia sebagai khalifah Allah. Ya. Jadi perlu perhatian tentang tauhid dalam melaksanakan tugas kekhalifahan kita. Ya, karena apa? Karena pada awalnya sebelum kita turun ke dunia, Allah itu sudah mengikat kita dengan sebuah janji. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Semua kita menjawab pada waktu itu, betul engkau Tuhanku. Aku menjadi saksi. Kenapa dilakukan perjanjian seperti ini? Karena bisa jadi di akhirat nanti, bisa jadi di dunia setelah manusia turun ke dunia, dia bisa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Perhatikan penciptaannya manusia yang keadaan kita sekarang ini sudah sampai ke sini. Pada jasad kita ini di dalamnya ada jiwa. Kemudian di dalam jiwa itu ada ruh, di dalam ruh itu ada rahasia, ya. Jadi kalau saya urai ini jasad, kemudian ada jiwa, di dalamnya ada jiwa, di dalam jiwa ada ruh, dalam ruh ada rahasia. Jadi rahasia, ruh, jiwa, dan jasad inilah yang disebut dengan alif, lam, ha. Ya. Jadi kita terlahir dengan nama Allah. Betul. Itu betul. Ya. Kemudian bisa juga disebutkan kita berada di dalam Allah. Betul. Kita berada di dalam nama Allah. Betul. Ya. Pahami baik-baik ini. Ya. Kemudian ya, ini yang ditugaskan di muka bumi. Di muka bumi. Ya. Sedangkan seluruhnya alam semesta yang lain, seluruh alam semesta yang lain itu adalah huruf H-nya Allah. Huruf H Allah. Pada jiwa kita itu yang sealam dengan jin. Jadi jin dengan jiwa itu memegang huruf lamnya Allah. Huruf lam yang kedua dari alif lam lam ha. Kemudian wilayahnya ruh dan wilayah malaikat itu satu alam. Dia memegang simbol lamnya Allah dari lam yang pertama alif lam lam ha. Ya. Adapun aku rahasiaku, ya, yang beralastu di alam rahasia, ya, inilah yang memegang simbol alif atau zatnya Allah.
Jadi manusia itu sangat berpotensi untuk bisa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Makanya sebelum diturunkan ke dunia, diambillah kesaksian, diambillah perjanjian antara Tuhan dengan hamba. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Ya, kita menjawab, bala syahidna, betul engkau Tuhanku, saya bersaksi. Artinya, saya memposisikan diriku sebagai hamba. Nah, karena saya memiliki alif lam lam ha, maka inilah yang ditunjuk untuk menjadi khalifah. Atau kata khalifah itu diartikan sebagai pengganti. Nah, bagaimana caranya seorang khalifah ini bisa menggantikan Allah? Perhatikan, kalau saya gambar grafiknya, bahwa ini adalah seorang manusia sebagai khalifah pengganti Allah, maka grafiknya Allah berada di dalam, atau khalifah itu berada di dalamnya Allah. Ya, khalifah ini berada di dalamnya Allah. Dia tidak boleh terpisah, ya. Seumpama ini grafiknya Allah, lalu kemudian di sini ada seorang khalifah diturunkan ke dunia, ini salah. Ya, tidak boleh begini. Tidak boleh seperti ini, ya. Jadi Allah, keesaannya, ketunggalannya, ya, tidak bersekutu dengan saya, ya, tidak bersekutu dengan saya. Tetapi saya itu berada di dalam dirinya. Saya berada di dalamnya Allah. Bisa dipahami ini? Sehingga ketika saya berada di dalamnya Allah, lalu saya melakukan sesuatu kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan yang terjadi itu karena perbuatannya Allah. Ya. Kenapa disebut dia, manusia ini, sebagai pengganti, padahal dia berada di dalam dirinya Allah? Saya kiaskan seperti ini. Perhatikan diri saya ini, perhatikan saya. Saya secara keseluruhan ini, ya, la'ami. La'ami ini tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh dipisah antara mata, telinga, hidung, mulut, kepala, badan, dan sebagainya. Tidak boleh dipisah. Ya. Lalu di dalam satu diri la'ami ini ada yang namanya tangan. Tangan ini bagiannya la'ami. Ya, tangan ini bagiannya la'ami. Tetapi ingat, ya, la'ami itu bukan tangan. Bisa dipahami? La'ami itu mencakup seluruhnya. Dia bukan tangan. Ya, tangan itu berada di dalam lingkupnya la'ami. Sehingga ketika tangan ini mengambil sesuatu, ya, maka tangan itu mewakili diri saya untuk mengambil itu. Sehingga ketika dia mengambil sesuatu, orang akan melihatnya la'ami yang mengambilnya, bukan tangan. Bisa dipahami? Jadi itu dicerna dulu baik-baik, dipikirkan dulu. Ya, kalau ya, nanti saya videokan. Ini banyak video yang terpending ini belum divideokan, ini kajian kita masih banyak terpending. Itu penting, ya, keberadaannya. Jadi perhatikan keberadaannya dirimu ini yang ditugaskan sebagai khalifah. Ya. Jangan sampai ini yang dikatakan sebagai Allah ini salah.
Ya, jangan sampai khalifah ini, pengganti ini yang disebut sebagai Tuhan atau sebagai Allah ini salah. Sebagaimana tadi yang saya katakan, jangan katakan Tuhan ini tangan ini La'ami, jangan. La'ami itu mencakup seluruhnya. Tetapi siapa yang pegang tangan saya sudah cukup mewakili bahwa dia sedang memegang saya. Ya, dia sudah pegang saya. Kalau ada yang pegang tanganku. Ya. Makanya tangan ini bukan sebagai pembantu bagiku. Ya. Kekuatannya dari mana? Dari diriku. Kalau terpisah dengan diriku, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi diriku mencakup semuanya. Nanti saya ulang-ulang lagi pada pertemuan berikutnya supaya lebih lebih dipahami. Ini menyangkut tauhid, ya. Keliru bertauhid, keliru di sini, ya banyak sekali yang akan bertentangan tentang urusan dengan Tuhan. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan permantap tentang tauhid, hubungannya dengan tugas manusia sebagai khalifah. Oke, itu dulu pengantarnya supaya bisa dipikir-pikirkan. Selalu perhatikan dirimu, ya. Selalu perhatikan dirimu, perumpamaannya tentang dirimu. Dan saya tunggu analisanya, silakan dianalisa. Ya. Mudah-mudahan besok ini hari Senin, pertemuan hari Senin malam sudah ada pertanyaan yang berkaitan atau yang menyangkut tentang tauhid ini, ya. Perkataan-perkataan yang berkaitan dengan bagaimanakah Tuhan itu, ya, itu rumusnya, ya. Oke, Pak Amir, gimana Pak Amir? Waalaikumsalam Ustaz. Pak Amir, kalau bahas masalah tauhid ini pasti bersemangat gitu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat gambarnya ini Pak Ustaz, Ya. yang diagram yang bawa gambar tadi itu. Ya, ini saya hapus yang salah ya, supaya saya hapus dulu yang salah ya. Saya hapus dulu yang salah. Ya. Ah, begitu mau. Begitu ya. Ah. Ya. Memudahkan pemahaman kita tentang tauhid. Bagaimana dengan kaitannya dengan surat Al-Ikhlas? Ah, ya. Karena di Al-Ikhlas itu kan kalau kita analisa ada Qul huwallahu ahad, dan di akhirnya pun disebutkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Ya. tetap satu, walaupun diantaranya itu kan ada tempat tergantung dan tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi sebenarnya penjelasannya ini nanti selesai pembahasannya tentang tauhid dengan khalifah ini, ya, supaya kita harus paham itu tentang bersedekah dengan ikhlas, ya. Tapi karena kita pertanyaannya hanya 2 ayat saja, nanti kita akan lengkapi pada penjelasan berikutnya. Itu yang disebut dengan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Itu kadang-kadang kita membahasakan bahwa, ya, rezeki itu tidak langsung datangnya dari Allah, gitu ya, tetapi melalui perantara manusia. Wah, ini Allah memberikan saya uang, tetapi yang bawakan uang saya itu Pak Amir. Nah, misalnya, jadi disebutlah di situ bahwa Pak Amir itu anaknya Allah. Oke ya, bisa. Jadi jangan berkeyakinan bahwa
Allah itu diwakili untuk bisa memberikan rizki. Ketika seorang bayi diberi makan, ya itu Allah yang memberi makan. Dibilang bagaimana mungkin bayi diberi makan oleh Allah? Pasti itu ibunya. Kata-kata inilah yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, Allah tidak punya anak karena seluruh perbuatannya anak itu adalah, kalau bahasa tetangga, seluruh perbuatannya anak itu adalah perbuatannya bapak. perbuatannya bapak. Jadi tidak ada yang perantara atau ya perantara atau pengganti. Sebenarnya itu tadi sama bahasanya. Pengganti yang perantara sama. Itu sama dengan mengakui bahwa Allah itu memiliki anak. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini tidaklah seberapa. Ya. Terima kasih Pak, Bapak telah menolong saya. Ini tidak seberapa. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Pertolongan Allah lebih besar. Nah, itu berarti kita membandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa sebanding meskipun sebesar zarah. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya perbuatannya Allah. Tetapi kita kadang-kadang melakukannya, ya sedikit gini ku tolong. Nanti Allah yang tolong lagi. Ya. Seorang dokter ketika dia menyembuhkan pasiennya, ya saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan. Dia disembuhkan oleh Allah. Sama, ya. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ya, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, kalau Allah itu satu artinya jangan kau jadikan sebagai Tuhan yang kedua. Ya. Jangan kau jadikan sebagai Tuhan yang kedua. Karena Allah itu ahad. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Allah samad. Allah itu tempat bergantung. Ya. Jangan melakukan sesuatu perbuatan dengan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong misalnya. Ya. Saya sekolahkan anak saya, harapannya apa? Supaya anak saya ini nantilah yang akan mengurus saya nanti pada saat saya sudah tua. Wah, bahaya. Nanti Allah bongkar ini kekurangan kita. Satu ketika kita besar, ternyata anak itu tidak mau sama sekali datang kepada kita. Mulailah kita berkata kafir. Ya, capekku saya urus anakku, capekku saya sekolahkan. Ya, setelah saya tua tidak ada sama sekali dia perhatikan saya. Wah, itu kafir nih. Jadi Allah ahad, Allah somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau 4 ini tercapai, maka barulah seorang manusia itu ikhlas di mata Allah. Baru bisa disebut ikhlas. Salah satunya tidak tercapai, maka tidak tercapai kata ikhlas. Oke ya, Pak Amir. Nanti kita akan permantap lagi setelah pembahasannya, ya, tauhid berkaitan dengan kekhalifahan. Oke, cukup ya? Cukup ya Pak Amir? Ya. Oke, yang lain tidak ada? Persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketuhanan yang kita dengar-dengar dari orang lain, ya, yang kita dengar dari orang lain yang membingungkan, pada diri kita, ya, insyaallah Allah berkenan untuk
memberikan jawaban kepada kita sekalian. Oke, baiklah, kalau seumpamanya tidak ada lagi tanya jawab, kita ketemu lagi pada hari Senin malam atau malam Selasa ya, Senin malam pukul 8:30 sampai jam 10. Siapkan materi untuk dijadikan bincang-bincang supaya lebih seru. Penyampaian materi kurang lebih 30 menit sampai 40 menit paling lama, setelah itu bincang-bincang. Baiklah, malam ini kita tutup dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.